Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita di awal hari ini, menguatkan hati dan menuntun langkah kita sepanjang hari. Tema renungan pagi ini berjudul Iman yang Bertumbuh. Bacaan Alkitab dari Yudas pasal pertama ayat 20 sampai dengan yang ke-21. Saudara, ada sebuah pengamatan yang sering muncul di tengah masyarakat, yaitu bahwa di beberapa negara maju di Eropa dan Asia, banyak penduduknya tidak beragama. Namun, kehidupan mereka tampak tertib, aman, dan makmur. Sebaliknya, di banyak negara yang menjunjung tinggi agama, justru sering dijumpai kemiskinan, konflik, dan pertentangan. Dari sinilah agama kerap direndahkan dan dianggap tidak membawa dampak nyata. Pengamatan seperti ini bisa mengguncangkan iman dan menjadi bahan perenungan bagi para pengikut Kristus. Apakah iman kita sungguh menghadirkan makna dan perubahan? Saudara, surat Yudas ditulis dalam situasi yang tidak jauh berbeda. Penulis surat ini adalah Yudas, saudara Yesus. Bandingkan Matius pasal 13 ayat 55, yang juga saudara dari Yakobus. Ia adalah seorang pemimpin jemaat mula-mula yang menggembalakan umat di tengah tantangan iman, ajaran sesat, dan ejekan terhadap orang percaya. Dalam keadaan seperti itu, Yudas tidak mengajak umat untuk berdebat tanpa henti atau membuktikan iman dengan kekuatan duniawi. Ia justru memberi nasihat yang sangat mendalam dan relevan hingga hari ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dengan demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, iman Kristen menurut Yudas bukan sekadar identitas lahiriah atau kebanggaan agama. Iman adalah sesuatu yang harus terus dibangun dan dipelihara. Ketika iman hanya berhenti pada simbol dan pengakuan di mulut, ia mudah menjadi rapuh. Tetapi ketika iman itu bertumbuh melalui doa, dipelihara dalam kasih, dan diarahkan pada pengharapan akan Kristus, iman menjadi kekuatan yang memampukan kita bertahan dan bersaksi. Dunia sering menilai keberhasilan dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan stabilitas sosial. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ukuran hidup yang sejati bukan hanya soal kemakmuran lahiriah, melainkan kedalaman relasi dengan Allah dan buah kasih yang nyata dalam kehidupan. Iman yang hidup akan tercermin dalam cara kita bersikap, mengasihi, dan berharap bahkan ketika realitas hidup tidak selalu ideal. Saudara, renungan pagi ini mengajak kita untuk berintrospeksi dengan jujur, bukan untuk membandingkan diri dengan bangsa atau kelompok lain, tetapi untuk bertanya, apakah iman kita sungguh hidup dan terus dibangun? Apakah kasih Allah nyata dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari? Di tengah dunia yang kadang mengejek iman, kita dipanggil untuk tetap setia, rendah hati, dan penuh pengharapan sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk terus membangun iman, bertekun dalam doa dan hidup dalam kasih. Ampuni kami jika iman kami sering hanya menjadi simbol, tetapi belum sungguh kami hidupi. Kuatkan agar kami di tengah tantangan dan ejekan dunia, kami tetap setia dan memancarkan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati.